Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya identitas kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan membicarakan Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan adapun orang-orang yang mengikutinya, yang mengaku sebagai umatnya, para sahabatnya, kita umatnya, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai umatnya itu memiliki ciri ataupun identitas. Apa identitasnya? Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, yaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas kepada orang kafir maksudnya bukan marah-marahan, bukan musuh-musuhan. Tetapi bersikap tegas ini maksudnya adalah kita sebagai umat Islam mengetahui batas-batas yang tidak boleh kita lewati yang berkaitan dengan ritual ibadah dan yang berkaitan dengan akidah. Kenapa ini kita sampaikan? Ini sangat penting kita sampaikan karena di akhir-akhir ini, di zaman kita ini, banyak sekali oknum-oknum yang mencoba untuk mengaburkan identitas umat Islam. Yang seolah-olah umat Islam ini ketika melakukan toleransi, maka tidak ada batas-batasnya. Seolah-olah kalau toleransi itu adalah mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan yang bukan Islam. Kalau kita perhatikan, yang sempat viral itu adalah pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Mengotak-atik isi Al-Quran. Padahal Al-Quran ini kan ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Maka tidak boleh kita tafsirkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kepentingan kita. Maka di dalam memahami Al-Quran sebenarnya, kalau ada hal-hal yang rasa-rasanya otak kita tidak mampu memahaminya, maka bukan Al-Quran itu yang harus menyesuaikan dengan otak kita atau pikiran kita. Tetapi pikiran kita itulah yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Artinya, kalau ada hal sesuatu yang seperti bertentangan dengan akal pikiran kita, maka yang kita kedepankan itu adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Bukan menyesuaikan isi Al-Quran sesuai kepentingan kita. Kalau ayatnya bagus, kita pakai seolah-olah kalau ayatnya bertentangan dengan pribadi kita, kita sembunyikan, itu tidak boleh. Maka bersikap tegas di sini adalah maksudnya dijelaskan dalam surah Al-Kafirun dengan batas yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kami mengamalkan agama kami, jangan diganggu. Dan kalian pun yang tidak sesuai dengan agama kami, maka silahkan laksanakan ajaran agama yang sesuai dengan diyakini. Itulah toleransi yang sangat luar biasa diajarkan di dalam Islam. Bagaimana kita dapat menghormati agama orang lain. Artinya kalau dia beribadah, tidak boleh diganggu. Dia melakukan ajaran agamanya, maka kita tidak boleh mengusik. Dan kita boleh hidup berdampingan, bertetangga, bergotong royong, melakukan bakti sosial dan lain sebagainya selama tidak berkaitan dengan akidah ataupun ritual ibadah. Jadi tidak boleh kita campur adukkan antara nyanyian-nyanyian lagu kerohanian di luar Islam, kita campur adukkan dengan selawatan kita, ya. Seolah-olah itu adalah toleransi, seolah-olah itu adalah menjaga persatuan, padahal bukan seperti itu toleransi dalam Islam. Toleransi itu adalah cukup saling menghargai, saling menghormati, dan jangan saling mengganggu. Makanya di sini kan ada waktu tertentu di mana kita memang bersikap tegas melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Seperti yang ada di Palestina. Itu umat Islam banyak yang meninggal dunia dibom oleh orang Israel, orang Yahudi, laknatullah, yang tidak punya hati, yang tidak punya peri kemanusiaan itu membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka hanya beraninya kepada rakyat sipil, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak. Tapi ketika berhadapan dengan tentara-tentara Allah, pejuang-pejuang Islam, pejuang agama yang ada di Palestina,
maka nyali mereka ciut. Bahkan ada isunya kita dengar itu kan tentara-tentara Israel itu kan pakai pempes dia. Kenapa? Saking takutnya kepada pejuang-pejuang umat Islam. Apa perbedaannya? Umat Islam berjuang, kalau mati memang itu yang diinginkan, walaupun tidak boleh diniatkan. Jadi kalau kita misalnya berperang ya, melawan orang kafir yang nyata-nyata memusuhi umat Islam, membantai umat Islam, membunuh umat Islam, maka ketika berperang niatnya itu bukan mati. Niatnya adalah untuk mempertahankan hak-hak umat Islam. Tapi ternyata ketika dalam peperangan ditakdirkan oleh Allah dia mati syahid, maka insya Allah itu adalah kematian yang dirindukan, yang diinginkan oleh umat Islam. Maka tentara-tentara umat Islam, pejuang-pejuang Islam yang berjuang di Palestina itu, mereka tidak ada rasa takut mati, ya, karena mereka menyadari berjuang atau tidak, membela kebenaran atau tidak, diam saja atau tidak, toh kita ini semuanya bakalan mati. Maka kita pilih, kita mau mati dalam keadaan berjuang membela agama Allah, atau kita mati membiarkan agama Allah dinistakan, dilecehkan, dihina, bahkan dibunuh banyak umat Islam di Palestina. Kita diam saja, kita pun bakalan mati. Maka berani tidak mempercepat kematian kita, dan diam juga tidak akan memperlambat kematian kita. Jadi silahkan pilih mau berjuang di barisan mana. Makanya di Palestina itu adalah juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Allah mau sebentar cuman untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina sana. Banyak orang mempertanyakan di mana Allah? Kenapa Allah biarkan? Kenapa? Makanya itu adalah merupakan ujian kepada kita. Maka nampak nanti akan terlihat jelas kita ini sebenarnya di sebelah mana? Di barisan umat Islamkah? Atau malah membela orang yang membantai umat Islam. Maka nampak jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutup-tutupi, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di barisan mana. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka identitas kita umat Islam bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Tapi ingat, kita diajarkan untuk saling toleransi yang tidak melewati batas. Dan batasnya tidak lain adalah lakum dinukum waliyadin. Di zaman Rasul juga pernah diajukan toleransi versi Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka menjumpai Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa dicegah untuk berdakwah, untuk mengajarkan apa yang telah engkau bawa kepada masyarakat yang ada di Mekah. Kami sudah melakukan berbagai macam cara, engkau tidak bisa dihentikan. Begini saja Muhammad, supaya kita sama-sama enak, kata Abu Lahab, ya, supaya kita bisa rukun damai, ya, kita toleransi saja Muhammad. Toleransi seperti apa wahai paman? Ya begini, ketika engkau pergi ke tempat ibadahmu, menyembah apa yang engkau sembah, maka kami semua nanti akan toleransi, ikut mengikuti ajaranmu. Pergi ke tempat ibadahmu, menyembah apa yang engkau sembah, maka kita akan hidup berdampingan damai, saling menghargai. Tapi ingat, ketika nanti giliran kami ke tempat ibadah kami, menyembah berhala-berhala kami, maka kalian juga sebagai toleransinya ikut bersama kami. Maka disinilah ditegaskan oleh Rasul dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-Kafirun, yang di akhir ayatnya itu adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Zaman sekarang pun kalau kita perhatikan banyak ternyata, ya. Banyak ternyata penerus-penerus dari Abu Lahab, Abu Jahal yang ingin memperjuangkan toleransi versi Abu Lahab itu. Maka kita harus bersikap tegas, ya. Bersikap tegas dalam perkara yang berkaitan dengan ritual ibadah, yang berkaitan dengan akidah. Kemudian selanjutnya di sini, ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara mereka. Jadi berkasih sayang di antara umat Islam, ya. Bersikap tegas dengan orang kafir dan berkasih sayang di antara kita. Makanya kita umat Islam harus mengutamakan umat Islam yang memikirkan nasib saudara kita, memikirkan nasib seiman, sekeyakinan, seakidah dengan kita. Misalnya kalau mau belanja, belanjalah ke tempat saudara-saudara kita, ya. Utamakan untuk belanja ke warung-warung umat Islam. Karena umat Islam itu berdagang, berusaha, mencari rezeki itu untuk mempertahankan, menguatkan akidahnya kepada Allah. Mungkin anaknya ada yang pesantren, ada anaknya yang sedang menuntut ilmu. Jadi mereka berusaha payah untuk mencari rezeki, untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, membiayai kehidupan keluarganya. Itu namanya kita fanatik.
Ya memang harus kita fanatik dengan agama, karena hanya dengan fanatik dengan agama orang akan istiqomah dengan agamanya. Tapi kalau tidak fanatik dengan agama, maka dia menganggap agama sesuai hanya dengan kepentingannya saja. Yang tidak boleh itu adalah fanatik kepada suku misalnya. Fanatik kepada golongan, fanatik kepada guru. Itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah fanatik kepada agama. Nggak boleh kita fanatik kepada suku misalnya. Saya nggak mau membeli di warung itu. Kenapa? Karena dia bukan suku Alas misalnya. Ataupun kalau kita orang Gayo, karena dia bukan orang Gayo misalnya. Fanatik kepada suku tidak boleh, dan itu akan membuat perpecahan. Akhirnya kita tidak bisa berdampingan dengan suku lain. Akhirnya kita menganggap suku lain itu rendah. Kita menganggap suku kita yang paling mantap, yang paling baik. Sampai-sampai ada ungkapan, sebaik-baik suku ini, sejelek-jelek suku ini. Itu sebenarnya opini saja sebenarnya ya. Yang benar itu adalah semua tergantung hati. Bukan karena suku, tapi tergantung hati. Karena kata Rasulullah, hati ini adalah, ibaratnya hati ini adalah seperti raja. Artinya kalau hati sudah baik, maka semuanya insya Allah akan diperintahkan untuk baik. Tapi kalau hati sudah jelek, hati sudah buruk, hati sudah busuk, maka semua dari yang diperintahkan oleh hati ini akan buruk. Tangan kita berbuat buruk, mata kita melihat yang buruk, mendengarkan yang buruk-buruk, kaki kita akan melangkah ke tempat yang buruk. Kenapa? Karena hati sudah buruk. Jadi fanatik kepada agama, insya Allah akan membuat kita istiqomah menjalankan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi cobalah kita ini mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Bahkan Rasulullah bilang apa? Tidak beriman seseorang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangga kita tidur dalam perut kelaparan. Itu orang sudah diragukan keimanannya oleh Rasulullah SAW. Karena orang beriman tidak mungkin membiarkan saudaranya tidur dalam keadaan kelaparan. Tidak mungkin membiarkan saudara-saudaranya menderita. Tidak mungkin membiarkan saudara-saudaranya tersiksa. Makanya umat Islam itu tidak boleh bercita-cita masuk surga sendiri. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita bercita-cita masuk surga cuma sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melaksanakan perintah Allah. Artinya kita hanya memikirkan diri kita. Yang penting kita ibadah, yang penting kita sholat, yang penting kita apa. Tetangga kita tidak peduli. Mau makan, mau minum, mau ibadah, mau enggak. Yang penting kita soleh. Itu namanya soleh pribadi. Tapi tidak mau berusaha untuk menebarkan kesolehannya kepada orang lain. Makanya cita-cita umat Islam kalau berkeluarga, berumah tangga itu tidak cukup sebenarnya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah artinya kebahagiaan untuk mereka aja. Ya. Dunia milik berdua. Jadi bahagia untuk dirinya. Tapi ditambah satu lagi, wadakwah. Sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Artinya apa? Kebahagiaan kita ini juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kita bahagia, orang lain pun akan merasakan kebahagiaan. Karena kita tebarkan kebahagiaan itu untuk orang lain. Untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Dalam hadis qudsi itu, Allah mau menurunkan azab. Maka ditanya, ya Allah, di mana duluan kita turunkan azab ini ya Allah, kata malaikat. Maka Allah menjawab, maka turunkan azab itu pertama itu. Yang paling banyak sujudnya itu, yang sedang sujud kepada dia utamakan untuk mendapatkan teguran Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah dia rajin sujud, rajin ibadah, rajin bertasbih, melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah? Betul, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin berzikir, dia rajin melakukan amal kebaikan pribadinya. Tetapi saudaranya seperti apa nasibnya tidak pernah dipedulikan. Saudaranya mau makan atau tidak, dia tidak peduli. Saudaranya terombang-ambing, dia tidak peduli. Saudaranya mau ibadah atau tidak, entah apa sebabnya, dia tidak peduli. Yang penting dia melakukan ibadah sendirian. Maka turunkan kepada yang soleh itu, tapi tidak peduli dengan lingkungan. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Rasulullah mengajarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Maka ketika kita suatu kemungkaran, kata Rasul apa? Cegah dengan tangan. Makna tangan di sini memang pertamanya adalah tangan memang tangan ini. Ya, kalau mampu kita mencegahnya dengan tangan, kita cegah dengan tangan, kata Rasulullah. Kemudian dikembangkan oleh ulama kita. Maka tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Karena dengan semakin tinggi kekuasaan yang kita pegang, maka akan semakin mudah untuk mencegah kemungkaran. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, pak camat, sampai kepada kita sekurang-kurangnya sebagai kepala rumah tangga, maka jalankan kekuasaan itu untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, kata Rasul apa? Cegah dengan lisan, sampaikan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, apapun resikonya.
Jangan takut. Kita mau diancam, kita mau dijelekkan, kita mau dihina, kita mau dicaci, jalan saja terus. Bahkan ancaman yang paling sadis misalnya, kita mau dibunuh, nggak masalah. Karena coba bayangkan ya, kita mau berjuang atau tidak, menyampaikan kebenaran atau tidak, menyembunyikan kebenaran atau tidak, berpihak di kanan atau di kiri, suatu saat kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu dengan lisan, maka cegah dengan hati. Dan mencegah dengan hati adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah masih punya iman. Yang paling bahaya, lo gua kan, itu ada orang kan, iya si manusia ya dosa katanya kan. Dia yang berbuat dosa, dialah yang berdosa. Dia yang ibadah, dia yang berpahala. Gak usah diurusi orang lain. Nggak boleh. Umat Islam tidak boleh nggak memikirkan saudaranya. Bukan kita ikut campur, bukan kita mengurusi orang lain, tapi karena kepedulian kita bahwa kita umat Islam ini cita-citanya apa? Cita-cita tertinggi itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu mempermudah jalan kita untuk masuk ke dalam surga adalah dengan peduli kepada lingkungan kita, peduli kepada saudara-saudara kita. Walaupun mungkin nanti ada juga anggapan kepedulian kita itu dianggap sebagai musuh ya, sebagai yang tidak baik gitu. Tapi tidak apa-apa, jalankan saja terus. Insya Allah, Allah pasti akan melindungi kita, merahmati kita, menjaga kita sesuai dengan yang telah dituntun oleh Allah melalui Rasulnya dan para ulama kita. Selanjutnya, identitas kita sebagai umat Islam adalah tarohum ruka'an sujada. Rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu adalah kebutuhan. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Seluruh umat manusia ada di dunia ini, kalau tidak sujud kepada Allah, Allah nggak rugi. Allah nggak akan turun dari kemahakuasaannya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya seluruh umat manusia di dunia ini, seluruh makhluk ini, sujud, rukuk, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak beruntung. Rugi dan untungnya kembali kepada kita. Misalnya ada yang menghina Allah, ada yang mencaci Allah, ada yang menistakan Allah. Maksudnya kita diam aja, kata dia kan, kata oknum itu. Diam aja, nggak usah dibela. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya. Jadi Allah nggak butuh dibela. Maka kita jawab, betul. Memang Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Allah itu tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh dibela. Tetapi masalahnya, kita ini butuh Allah. Kita yang butuh membela Allah, kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Orang tua kita diejek, orang tua kita dihina, orang tua kita dicaci maki, itu pun kita marah. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menjamin kebutuhan hidup kita, yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, diejek, dihina, dicaci maki, kita diam saja. Di manalah letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rukuk dan sujud kepada Allah. Jika kita ingin hidup kita bahagia, jalan utamanya itu adalah rukuk dan sujud. Karena sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan ketenangan yang sangat luar biasa. Dan bahkan mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang bilang, Pak Ustadz, ada orangnya rajin sholat, tetapi rajin juga maksiat Pak Ustadz. Apakah ayat Al-Quran itu salah? Bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi mungkin sholatnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Mungkin rukuknya tidak sempurna, mungkin sujudnya tidak benar, atau hatinya tidak ikhlas, atau mungkin dia sholat karena ingin dipuji, karena ingin dilihat, karena ingin disanjung. Maka sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat itu harus belajar kita ilmunya. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara berniat, bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud. Kita mengetahui syarat sah sholat kita mengetahui rukun sholat, kita mengetahui apa yang membatalkan sholat. Jadi semua itu kita pelajari guna sholat kita itu akan berkualitas, sehingga akan terbukti bahwa sholat itu pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, identitas kita sebagai umat Islam itu adalah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mencari rezeki, mencari karunia Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mencari rezeki itu yang halal, yang baik,
thayyib, yang dibenarkan oleh Allah, yang dituntun dengan syariat Allah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan di antara keduanya itu disebut dengan subhat. Maka subhat pun harus kita jauhi. Karena subhat tidak jelas. Apakah halal, apakah haram. Apakah ini sudah benar atau salah. Yang pada hakikatnya nanti akan membuat kita ragu. Dan keraguan itu cenderung akan kepada hal-hal yang negatif. Maka subhat pun yang tidak jelas harus kita jauhi. Jadi silahkan cari rezeki Allah, cari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, waridwana, dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka umat Islam dia akan berani mengungkapkan, saya memang perlu uang, tetapi saya Islam. Saya memang perlu jabatan, tetapi saya Islam. Saya memang perlu harta banyak, tetapi saya Islam. Saya memang butuh makan, tetapi saya Islam. Jangan dibalik. Saya Islam, tapi saya butuh uang misalnya. Saya Islam, tapi saya butuh harta. Saya Islam, tapi saya butuh jabatan. Kalau seperti itu ungkapannya yang sudah dibalik, maka inilah orang akan cenderung melakukan tidaha. Apa itu? Halal, haram, hantam saja. Bahkan sampai akan keluar omongan. Zaman sekarang ini Pak Ustadz, jangankan mencari yang halal, mencari haram pun susah. Ternyata dia ngomong seperti itu, rupanya rajin main skater. Maka dia ungkapkan, jangankan cari yang halal, main skater aja nggak pernah menang. Bahkan yang paling canggih zaman sekarang ini ya, orang main judi tapi seolah-olah dia bersedekah. Betapa banyak orang bilang, ini bukan judi Pak Ustadz, ini sedekah ini Pak Ustadz. Banyak orang yang mengaburkan seolah-olah judi itu adalah sedekah. Sehingga dia merasa bersedekah bukan main judi. Padahal itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya identitas kita sebagai umat Islam adalah simahum fi wujuhihim min asyaris sujud. Maka akan terdapat pada wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Tanda bekas sujud itu apakah di jidatnya ini akan hitam? Boleh jadi. Tetapi maksud tanda-tanda bekas sujud di sini adalah maka dia akan menerapkan, mengaplikasikan seluruh perbuatan dan ucapan, kegiatan hidupnya itu memang mencerminkan dia itu orang yang sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah tidak akan sombong karena diajarkan di dalam sholat itu tidak sombong. Bayangkan kepala kita yang sangat kita hargai ini ketika sujud kepada Allah sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Maka orang yang sholat dituntun agar jangan yaitu sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Itu akan tampak karena sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sujud kepada Allah tidak akan iri dengki. Orang yang sujud kepada Allah dia akan selalu berbaik sangka. Orang yang sujud kepada Allah dia akan tenang menghadapi persoalan hidup. Orang yang sujud kepada Allah senantiasa dia akan mematuhi rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan identitas kita sebagai umat Islam sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan identitas ini yang telah kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan dengan ridho Allah itulah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara ibadah, banyak kekurangan dalam ibadah kita. Berbicara masalah amal soleh, banyak kekurangan amal soleh kita. Tetapi kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tentu dengan mematuhi rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita jauhi. Apabila kita melakukan kesalahan, kita segera sadar dan minta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah akan memandang kita sebagai orang yang senantiasa taubatan nasuha sehingga Allah meridhoi kita. Dengan ridho Allah itulah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.